Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, dengan sehat kita boleh datang kepada Tuhan beribadah. Yang online di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita sama-sama datang beribadah dengan sukacita untuk menyembah Tuhan kita, meninggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan diri kita, seluruh pikiran, perhatian kita tujukan kepada Tuhan. Tuhan hadir, baik di rumah, bahkan di tempat ini. Haleluya. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama. Baik secara online yang di rumah maupun di ruangan ini, terima kasih. Kami punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini nyata atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan haleluya bagimu Tuhan. Haleluya bagimu di tempat yang maha tinggi. Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang adil, yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Yang menyertai setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Yang memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyata pertolongan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Yes Tuhan, kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan lagi, Bapakku datang. Bapakku datang. Setiap kami datang Tuhan menyembah-Mu. Ku percayakan. Amin. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Amin. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Kita mau nyanyikan haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, yes, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Ku nyanyi haleluya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami puji Engkau Tuhan. Tinggikan Tuhan, kami agungkan, kami muliakan namamu. Namamu besar, namamu perkasa, namamu ajaib, namamu luar biasa, namamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan, ajaib perbuatanmu Tuhan. Amin, haleluya, amin. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, kau penghiburku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa berbuat. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya,
Tuhan, terima kasih Yesus. Kira dalam manase, bagimulah pujian, bagimulah pengagungan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kebesaran-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan yang hidup bagi setiap kami. Engkau hidup di dalam keluarga kami. Engkau hidup atas pribadi kami Tuhan. Engkau hidup atas kota kami. Engkau hidup atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena keajaiban-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita puji Tuhan. Amin. Dengan sukacita, dengan penuh antusias kita sembah, kita puji Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ya, Dialah Tuhan atas setiap generasi, amin. Atas setiap bangsa demi bangsa, Dialah Tuhan. Tuhan yang baik, amin. Haleluya. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Ya, katakan Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Katakan lagi, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Amen. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes. Katakan lagi, Lord, you are good. Dia baik, amin. Amin. Dia baik, amin. Oh, oh, oh. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you, yes. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Baru katakan lagi, worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Amen. Katakan, you are good all the time. You are good all the time. And all the time, you are good. Amen. Baik tidak baik waktunya, Dia baik. Amen. And all the time, you are. Katakan lagi, you are good. Amen. All the time, and all the time, you are good. Katakan lagi, you are good. All the time, and all the time. Katakan lagi, you are good. You are good. All the time and all the time, you lagi, you are good. All
all the time, and all the time, you are God. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, yes Tuhan. Oh, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are God. Haleluya. Amin. Amin, dia baik. Amin. Bagi yang lulus kuliah, dia baik. Bagi yang diterima di perguruan tinggi, dia baik, amin. Yang diterima di perguruan swasta, dia baik. Haleluya, amin. Yang mendapat pekerjaan, bahkan mungkin yang di PHK juga, dia baik, amin. Yes, dia baik setiap waktu bagi setiap kita, amin. Oleh sebab itu, dari utara ke selatan akan datang menyembah Tuhan karena kebaikan Tuhan, amin. Yes. Oh, 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 oh. Ke selatan terdengar pujian bagi Tuhan, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Yes, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yesusku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Yang di pulau-pulau, bahkan bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terdengar pujian bagi Tuhan, dari barat sampai ke timur nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Yesusku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan
Kedahsyatan-Mu Tuhan Yesus merambah setiap bangsa. Kedahsyatan-Mu Tuhan melawat setiap negeri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Saya persilakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kau terus berbicara kepada setiap kami. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Semesta menyanyikan, semesta melukiskan perbuatan-Mu Tuhan. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan Yesus. Nama-Mu dilukiskan ya Tuhan di setiap bangsa demi bangsa ya Tuhan. Di atas alam raya ini Tuhan, nama-Mu dilukiskan ya Bapa. Perbuatan-Mu dilukiskan ya Tuhan. Amin. Katakan hosana, amin. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kau layak terbata
dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang pertama, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Raja Atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Amin. Haleluya. Haleluya. Namamu besar dan termulia Tuhan, Raja kami, Yesus Kristus kami yang kami sembah. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, Tuhan yang sejati, Tuhan pencipta langit dan bumi. Di pagi hari ini kami bersama-sama kembali datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu bagi hidup kami. Pemeliharaan Tuhan, Engkau yang melindungi kami di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk semuanya itu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami saat ini. Berfirmanlah. Penuhi hati kami dengan firman-Mu. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap umat-Mu dimanapun mereka boleh mengikuti ibadah ini. Di rumah-rumah bahkan di jalan-jalan sekalipun. Tuhan menyertai dan menjamah hati setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Roh Kudus, kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini kembali kita datang beribadah bersama-sama di tengah-tengah suasana kota kita yang harus kembali lagi dengan PSBB sehingga ibadah harus dilakukan kembali secara online. Tetapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi apapun. Sekalipun ada PSBB di mana kita harus beribadah di rumah saja, tetapi firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus sanggup menjangkau saudara. Oleh karena itu mari buka hati saudara untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga lewat firman Tuhan pagi hari ini, saudara boleh dikuatkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman Tuhan pagi hari ini dari Mazmur 91. Mazmur 91, bagian daripada firman Tuhan yang di awal-awal virus corona muncul, ayat ini banyak dikutip atau bahkan di broadcast melalui media-media sosial. Saya akan membacakan firman Tuhan Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam beberapa tahun belakangan ini, dunia di mana tempat kita tinggal itu dirasa semakin tidak aman, saudara. Ada banyak ancaman-ancaman yang silih berganti yang menghantui kehidupan kita umat manusia di muka bumi ini. Ancaman-ancaman itu antara lain masalah terorisme. Kita mendengar beberapa tahun terakhir ini ada begitu banyak terorisme yang melakukan aksinya, saudara. Dan aksi terorisme ini tentu menimbulkan banyak korban. Dan terorisme ini menimbulkan rasa takut, rasa tidak aman bagi banyak orang. Karena ternyata terorisme ini mengancam bukan hanya negara tertentu tapi bahkan hampir seluruh dunia. Yang kedua, ancaman yang juga terjadi begitu banyak di tengah-tengah dunia saat ini adalah bencana alam. Ada gempa bumi, ada tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran dan sebagainya. Kekeringan. Ada banyak bencana-bencana alam yang kita tidak tahu bagaimana tiba-tiba bencana itu terjadi dan juga menimbulkan banyak korban. Termasuk juga ancaman-ancaman kebebasan beribadah. Ya. Ada banyak peristiwa di mana orang tidak lagi terlalu bebas untuk beribadah menurut keyakinannya. Dan ancaman yang saat ini pun sedang kita alami dan rasakan adalah pandemi dengan COVID-19 dan juga ancaman resesi ekonomi. Saudara-saudara, adanya ancaman-ancaman ini tentu saja membuat rasa takut melanda hati banyak orang, saudara. Namun apakah ancaman ini akan terus berlangsung atau hanya sementara? Yang pasti yang namanya ancaman tentang keadaan dunia ini, ketidakamanan dunia ini akan terus berlangsung, saudara. Sampai dunia ini berakhir yang namanya ketidakamanan karena adanya berbagai ancaman-ancaman tadi. Baik itu terorisme, bencana alam, bahkan termasuk yang namanya penyakit-penyakit akan selalu ada silih berganti. Dan saudara-saudara, khusus misalnya penyakit COVID-19, kalau di awal-awal mungkin kita merasa bahwa penyakit ini masih jauh dari kita. Ya, masih terlalu jauh rasanya. Tetapi makin hari kita melihat bahwa ancaman ini seolah-olah semakin dekat dan semakin nyata bagi kita. Semakin ada di sekitar kita. Sehingga mungkin rasa takut itu semakin bertambah kuat. Itulah sebabnya bagaimanakah kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Apakah kita masih memiliki rasa aman di dalam hidup ini? Ataukah kita sedang tenggelam di dalam rasa takut dan rasa putus asa? Apalagi ketika situasi ekonomi juga semakin buruk misalnya. Bagaimana banyak orang yang kehilangan mata pencaharian atau gaji mereka mulai berkurang. Sehingga mereka mulai merasa bahwa seolah tidak ada lagi masa depan.
Banyak orang yang hari-hari ini bertanya-tanya, apakah kita masih punya masa depan dengan keadaan situasi ini? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana masa depan mereka? Bagaimana dengan pekerjaan, karir saya? Apakah perusahaan masih akan eksis atau akan tutup? Saudara, hari-hari ini banyak orang yang hidup di dalam ketakutan, kecemasan karena situasi ini. Namun sebagai umat Tuhan, apa yang kita baca dalam Mazmur 91 tadi, Tuhan memberikan kepada kita satu jaminan dan satu janji kepada kita. Oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan perlu bangkit dan kita perlu memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi situasi saat ini. Bahwa kita harus berdiri di atas firman Tuhan. Kita harus berdiri atas janji-janji Tuhan. Mazmur 91 saya percaya itu adalah dasar kekuatan bagi kita untuk kita tetap tegar, tetap kuat, bahkan kita tetap bersuka cita karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tema saya di dalam khotbah hari ini adalah memiliki rasa aman di tengah ancaman, saudara. Mungkin kalau kita melihat ancaman-ancaman yang ada, banyak orang berkata, Pak, bagaimana mungkin kita bisa rasa aman? Bagaimana mungkin kita bisa tenang-tenang saja? Bagaimana kita bisa tidur dengan nyenyak? Bagaimana kita bisa menikmati hari-hari ini? Sementara kita melihat kanan kiri kita, ada berita-berita, ada orang yang sakit COVID, ada yang meninggal terus-menerus di sekitar kita. Menimbulkan rasa khawatir yang sangat besar. Apakah masker ini bisa melindungi saya? Saudara-saudara, tentu saja kita harus tetap memakai masker. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan. Apakah yang membuat kita memiliki rasa aman? Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ancaman ini, saudara. Bukan masker yang membuat engkau rasa aman. Bukan karena engkau punya imunitas tubuh yang membuat engkau rasa aman. Bukan karena engkau minum vitamin yang banyak setiap hari membuat engkau rasa aman. Jangan tertipu, saudara. Kita perlu minum vitamin, tentu saja. Kita perlu menjaga imunitas tubuh kita, tentu saja. Tetapi yang membuat kita rasa aman, di dalam Mazmur 91 ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Saudara-saudara, yang membuat kita punya rasa aman dalam hidup di tengah-tengah situasi saat ini adalah ketika kita berlindung di dalam Tuhan. Dalam bahasa Inggris ada menarik di sini dikatakan, dwell in the secret place. Bersembunyi atau tinggal di tempat rahasia. Saudara-saudara, pada masa perang, saya pernah lihat sebuah film atau mungkin saudara juga pernah membaca buku atau novel tentang perang dunia, saudara. Pada masa perang di mana ada bom yang dijatuhkan oleh pesawat-pesawat musuh. Maka biasanya ketika ada sirene dibunyikan, artinya akan ada pesawat musuh yang akan melintas dan menjatuhkan bom. Maka biasanya masyarakat atau warga disuruh untuk bersembunyi. Kemana mereka bersembunyi? Ke bawah tanah, saudara. Atau istilah kita bunker. Bunker itu adalah tempat persembunyian. Ketika orang-orang dalam situasi perang, maka begitu mendengar bunyi sirene, maka mereka harus segera berlari dan masuk ke tempat persembunyian atau bunker. Konon di Amerika ada bunker yang khusus disediakan untuk presiden, saudara. Dan Amerika sudah mempersiapkan kalau terjadi sebuah perang nuklir. Kalau terjadi perang nuklir, maka presiden harus masuk ke sebuah tempat perlindungan
bunker yang letaknya mungkin berkilometer di bawah tanah saudara. Dan bunker itu sudah didesain sedemikian rupa, dia harus tahan bom nuklir. Di mana radioaktif tidak bisa masuk ke sana, dan juga tentu saja tempat itu harus tahan goncangan yang luar biasa. Dan di dalam bunker itu sudah tersedia semua hal. Makanan, layaknya tempat tinggal saudara. Jadi boleh dikatakan seluruh warga atau orang-orang yang akan berlindung di dalam bunker itu, entah berapa hari, entah berapa minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, mereka akan tetap aman. Karena kita tidak tahu berapa lama terjadi perang dan sejauh mana bahaya perang itu radioaktif kalau ada perang nuklir dan sebagainya. Saudara, kalau manusia membuat bunker untuk perlindungan ketika perang, Tuhan memberikan satu perlindungan bagi kita. Tuhan sendiri adalah bunker bagi kita saudara. Tuhan itu adalah tempat persembunyian rahasia yang paling aman bagi kita. Oleh karena itu di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, tidak aman ini, di manakah tempat perlindungan saudara? Di manakah engkau merasa paling aman dalam hidup ini? Kalau engkau berpikir rumah adalah tempat paling aman, tentu tidak juga. Apalagi kalau saudara pergi keluar sana, wah lebih tidak aman lagi saudara. Walaupun memang rumah bisa jadi tempat paling aman bagi kita saat ini. Tetapi saya mau katakan, secara baru-baru ini ada berita keluarga itu menjadi klaster baru tempat penyebaran virus COVID. Artinya tidak ada tempat aman sebetulnya kalau mau dikatakan tempat paling aman. Oleh karena itu hati dan pikiran kita perlu berlindung di dalam iman kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhanlah kita akan merasa aman saudara. Sekalipun goncangan-goncangan akan melanda dunia ini, dan saya percaya goncangan akan penyakit COVID ini baru hanya sebagian goncangan. Kita tidak tahu akan ada goncangan apa lagi dalam waktu-waktu ke depan. Mungkin goncangan ekonomi, bahkan mungkin goncangan keamanan dan sebagainya. Bencana alam dan sebagainya kita tidak tahu. Tetapi dengar baik-baik saudara, bahwa kita perlu Tuhan di dalam hidup ini. Sebagai tempat persembunyian kita, sebagai tempat perlindungan rahasia kita. Dengan cara bagaimana kita berlindung di dalam Tuhan, yaitu dengan cara kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan melalui jam-jam doa dan penyembahan kita kepadanya. Dengan mendengarkan suara dan perintahnya serta mentaatinya. Saudara, doa adalah tempat rahasia kita. Tempat rahasia kita untuk bersembunyi dari segala macam hal yang mengancam hidup kita. Mari kita baca Matius 6 saudara. Apakah yang Yesus katakan? Matius 6. Di dalam Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan tentang rahasia bagaimana kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Yaitu ketika kita justru masuk ke dalam ruang doa. Ketika kita membawa diri kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan ada di tempat tersembunyi. Maka ketika kita berdoa, kita ada dalam persembunyian Tuhan, saudara. Saudara, saya pernah mendengar satu kesaksian. Terjadi ketika terjadi sebuah kerusuhan di Ambon. Di mana sekelompok anak-anak Tuhan pada waktu itu mereka sedang terancam ya akan dibunuh oleh sekelompok orang. Lalu orang-orang ini anak-anak Tuhan ini berdoa saudara. Mereka berdoa kenapa? Karena mereka tidak bersenjata dengan jumlah mereka juga lebih jauh lebih sedikit.
Tapi ketika mereka berdoa, tiba-tiba orang-orang yang mau mengancam ini langsung kabur, saudara. Dan mereka heran, kenapa mereka kabur. Ternyata belakangan setelah kerusuhan itu selesai, orang-orang yang mengancam ini cerita bahwa ketika mereka akan menyerang kelompok anak-anak Tuhan ini, mereka bingung. Karena ternyata ada seperti tentara-tentara besar, tinggi besar saudara, yang mengelilingi mereka. Jadi mereka tentu saja ketakutan. Wih, ada tentara besar yang melindungi orang-orang itu. Lalu ketika ditanya, kalian bawa tentara siapa? Enggak, cuman kami aja di situ. Ternyata memang ketika mereka berdoa meminta pertolongan Tuhan, maka malaikat-malaikat Tuhan melindungi mereka, saudara. Kita bisa juga membaca kisah ketika Nabi Elisa ya dikepung oleh tentara musuh. Dan pada ribuan tentara musuh sudah mengepung rumah Nabi Elisa. Lalu pembantunya atau hambanya mengatakan, Tuhan lihat musuh mengelilingi kita. Tapi Elisa berkata, minta berdoa, celikan mata daripada hambaku ini. Lalu ketika matanya dibuka oleh Tuhan, dia melihat ada pasukan berkuda berapi, saudara, mengelilingi rumah mereka dengan jumlah yang jauh lebih besar. Jadi saudara-saudara, ketika kita berdoa adalah satu cara bagaimana kita masuk ke dalam persembunyiannya Tuhan, saudara. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mau agar kita masuk di dalam doa. Di dalam doa artinya kita menyerahkan diri kita. Di dalam doa kita percaya kepada Tuhan sebagai sumber perlindungan kita. Tempat kita berlindung, saudara. Itulah sebabnya Mazmur tadi mengatakan Tuhan adalah tempat perlindunganku. Kita membaca juga dalam Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Dalam kisah Daniel ini diceritakan bahwa ayat 11 dan 12, bagaimana ketika itu Raja Darius dihasut oleh pegawai-pegawainya supaya dalam 30 hari seluruh pegawai-pegawai istana Darius itu harus berdoa kepada raja. Sementara Daniel ini adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan Media pada waktu itu. Tapi juga dia adalah seorang yang berdoa 3 kali sehari. Bayangkan, ini seorang pejabat loh ya. Ya, dia bukan pengangguran, tapi dia seorang pejabat tinggi ya. Levelnya di atas menteri, saudara. Bahkan mungkin dia perdana menteri pada waktu itu. Tapi sebagai seorang pejabat tinggi, dia punya waktu 3 kali berdoa setiap hari. Kenapa Daniel berdoa seperti itu? Karena Daniel sebagai seorang pejabat tinggi, itu sebetulnya dia menghadapi banyak ancaman, saudara. Di dalam pekerjaannya sebagai seorang pejabat tinggi di tengah-tengah kerajaan Media pada waktu itu, maka banyak orang yang iri. Banyak orang yang berupaya segala macam cara untuk menjatuhkan Daniel, untuk menyerang Daniel, untuk menghancurkan karir Daniel. Artinya secara posisi Daniel itu sebetulnya diancam banyak orang, saudara. Termasuk teman-temannya. Makanya teman-temannya berusaha untuk menjatuhkan Daniel dengan cara supaya Daniel dihukum, yaitu dia harus berdoa bukan kepada Tuhan tapi kepada raja. Dibuatlah peraturan oleh raja berdasarkan bujuk rayu daripada pegawai-pegawai ini. Tapi apakah Daniel jadi lemah? Apakah Daniel menjadi, waduh gawat nih, saya bisa kehilangan nyawa dan posisi saya nih kalau saya tidak berdoa kepada raja. Selama ini saya hanya berdoa kepada Tuhan. Daniel tidak takut dengan ancaman. Dia tetap memiliki rasa aman, saudara. Sekalipun ada ancaman dengan peraturan yang dibuat oleh raja, tetapi Daniel berketetapan hati, dia akan tetap berdoa kepada Tuhan.
Dan ternyata kebiasaan berdoa ini tidak hilang. Dia tidak menjadi sembunyi-sembunyi untuk berdoa, tidak. Dia tetap berdoa sebagaimana yang biasa dia lakukan. Dan itu dilihat oleh para musuh-musuhnya. Dan memang Daniel karena melakukan doa terus itu, maka dia dimasukkan ke gua singa. Tetapi kita lihat apakah Daniel di gua singa menjadi takut? Tidak, dia tenang saja saudara. Kalau kita lihat gambar-gambar sekolah minggu, di gua singa pun Daniel berdoa. Sampai-sampai singa-singa itu tetap jinak saudara. Ya, saya bisa bayangkan singa-singa itu seperti anjing di rumah saya. Ya, jilat-jilatin Daniel, mengibas-ngibaskan ekornya gitu ya. Wah, luar biasa bukan? Singa yang harusnya menjadi ancaman, tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Nah, itulah akibat doa. Bagaimana hubungan Daniel dengan Tuhan, dia aman di dalam Tuhan saudara. Sekalipun ancaman itu begitu menakutkan. Tahukah saudara, Daniel ini bertahan menjadi pejabat tinggi itu selama 4 pemerintahan raja saudara. Waktu saya baca kitab Daniel, wah luar biasa. Ya, raja berganti-ganti tapi posisi Daniel itu tidak berubah. Yang pertama dia menjadi pejabat di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Itu kerajaan Babel. Lalu kemudian Nebukadnezar digantikan oleh anaknya namanya Belsasar. Ya, kita tahu dalam peristiwa dalam pemerintahan Nebukadnezar, di situ Daniel harus mengartikan dan menyebutkan mimpi Raja Nebukadnezar. Kalau tidak, semua akan dibunuh. Lalu apa yang dilakukan Daniel? Daniel berdoa dan Tuhan menyingkapkan segala rahasia tentang mimpinya raja. Lalu kemudian ketika Belsasar anaknya Nebukadnezar jadi raja, saudara masih ingat ceritanya, ada muncul tangan yang menulis. Ya. Dan tulisan apa arti daripada tulisan itu? Daniel pun yang mengartikannya saudara. Lalu kemudian kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Media. Dan rajanya bernama Darius saudara. Dan dalam masa kerajaan Darius inilah Daniel dimasukkan ke gua singa. Raja Darius kemudian dikalahkan oleh Raja Persia bernama Kores. Jadi saudara bayangkan 4 raja berganti-ganti tapi Daniel posisinya tetap aman saudara. Kenapa? Karena Daniel adalah seorang yang hidup di dalam doa kepada Tuhan. Dia bersembunyi di dalam Tuhan. Dia tidak merasa takut dengan berbagai macam ancaman. Saudara tahu ketika ada perubahan pergantian pemerintah itu pasti terjadi pertumpahan darah. Biasanya orang-orang yang dianggap loyal kepada raja yang sebelumnya itu dibunuh saudara. Ya, tapi kok Daniel gak diapa-apain ya? Ya itulah, oleh karena Daniel adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Dia berlindung kepada Tuhan. Dia tidak bergantung kepada manusia. Dia tidak bergantung kepada posisinya. Berapa banyak orang yang mencoba berharap kepada posisinya. Saya punya posisi ini, saya aman nih. Saudara, jangan sampai kita merasa posisi itu yang menentukan keselamatan kita atau keamanan kita. Ya, jangan pernah saudara berpikir jabatanmu lah itu yang akan menyelamatkan engkau. Atau kekayaanmu atau kepandaianmu, tidak saudara. Tetapi Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya yang harus menjadi andalan kita sebagai tempat kita berlindung. Jadi boleh dikatakan Daniel ini kalau istilah sekarang seorang survivor saudara ya. Seorang penyintas ya. Dia berhasil melewati masa-masa yang sulit. Bayangkan 4 kerajaan silih berganti, dia tetap ada dalam posisinya. Saudara, dunia ini akan terus mengalami yang namanya ancaman, ya. Ada krisis ekonomi. Saudara, sepanjang saya hidup aja, saya sudah mungkin ini kedua kali mengalami krisis ekonomi. Tahun 98 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang luar biasa, ya. Ribuan orang di PHK, ya. Banyak puluhan ratusan perusahaan ditutup saudara pada masa itu. Sekarang pun kita melihat hal yang sama. Jadi artinya krisis ekonomi itu seperti berulang. Ya, tahun 2008 pun sebenarnya terjadi krisis ekonomi.
Ya, kita membaca berita berapa banyak orang-orang yang bunuh diri pada tahun 2008. Jadi 98 terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan negara-negara Asia. Tahun 2008 juga terjadi krisis ekonomi. Dan sekarang tahun 2020 terjadi lagi krisis ekonomi, saudara. Bahkan dunia ini, bahkan seluruh dunia terlanda dengan krisis ekonomi. Kalau bicara pandemi, menurut catatan sejarah pun setiap 100 tahun terjadi yang namanya pandemi, saudara. Bagaimana penyakit menular melanda dunia. Jadi kalau mau dikatakan di sepanjang sejarah dunia ini, yang namanya krisis itu selalu berulang. Jadi kita nggak bisa mengatakan sampai kapan krisis ini akan berakhir. Tidak akan berakhir, saudara. Selesai satu krisis akan muncul krisis berikutnya. Pertanyaannya, kalau ada krisis demi krisis terjadi, mungkin umur kita 90 tahun, selama 90 tahun kita bisa mengalami 3-4 kali krisis, saudara, dalam sejarah. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi korban dari berbagai situasi ancaman tersebut, atau kita akan menjadi orang yang selamat? Sehingga kita bisa menjadi saksi sejarah dari perubahan-perubahan di dunia ini. Saudara, sekali lagi, ketika kita melewati berbagai krisis, apakah kita menjadi korban dari krisis itu? Korban artinya ya kita hancur atau kita meninggal, ya selesai sudah kita kan? Atau kita adalah orang yang berhasil melewati krisis itu sehingga kita bisa menjadi saksi kebesaran Tuhan atas hidup kita ketika kita bisa melewati krisis itu. Saudara, dalam Alkitab kita membaca ada seorang yang bernama Nuh. Nuh adalah seorang yang selamat dari bencana air bah. Nuh dengan keluarganya. Bayangkan seluruh dunia habis karena air bah. Hanya Nuh dengan keluarganya yang selamat dari bencana itu. Kenapa Nuh selamat? Karena Nuh mendengarkan suara Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan dan mentaati perintah Tuhan. Nuh bangun bahtera. Sehingga bahtera itulah menjadi tempat perlindungan bagi Nuh dengan keluarganya. Karena Nuh taat. Artinya saudara, selama kita taat kepada suara Tuhan, kita pasti bisa melewati krisis apapun, saudara. Selama umat Tuhan mau taat dan mendengarkan suara Tuhan, maka pasti mereka bisa selamat melewati krisis. Bahkan bencana-bencana yang besar sekalipun. Makanya kita perlu selalu berlindung di dalam Tuhan dengan doa. Orang yang senang berdoa itu pasti orang yang mau mendengarkan suara Tuhan, saudara. Orang yang senang berdoa adalah orang yang selalu mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan atas hidupnya. Dan saudara tahu, setelah air bah, Alkitab mencatat bahwa Nuh masih hidup 350 tahun setelah air bah. Ya. Jadi Nuh meninggal itu 350 tahun kemudian. Dan ternyata setelah air bah itu, saudara, Nuh masih punya keturunan sampai kepada Abraham. Jadi waktu Abraham lahir itu Jadi waktu Abraham lahir itu Nuh masih hidup. Bahkan Nuh itu meninggal waktu Abraham itu kurang lebih berumur 64 tahun. Artinya apa, saudara? Artinya Nuh masih bisa bercerita kepada Abraham tentang peristiwa air bah. Ya. Jadi Nuh masih bisa cerita sama Abraham. Abraham ini kalau saya hitung itu keturunan ke-10 dari Nuh. Jadi ingat waktu Nuh itu selamat, dia kan punya 3 anak, Sem, Ham dan Yafet.
Nah, Abraham ini keturunan dari Sem. Jadi masih ada 10 keturunan daripada Nuh sampai kepada Abraham. Jadi saya bisa bayangkan waktu itu Nuh pasti cerita sama cucu-cucunya ya. Udah cucu cicit gak tahu apa lagi namanya ya. Mungkin dia akan cerita sama Abraham. Abraham, kamu tahu gak? Aku ini ngalami loh peristiwa di mana dunia ini banjir, habis semua. Tuhan menghukum dunia ini. Tapi aku ini selamat. Pasti waktu itu Abraham masih kecil dengerin. Wih, kakeknya ini luar biasa ya. Selamat dari dunia yang hancur karena air bah. Saudara-saudara, Nuh adalah seorang survivor. Dia selamat dari air bah. Sehingga dia bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kebesaran Tuhan yang sudah dia lihat, dia alami. Pertolongan Tuhan yang luar biasa itu. Pertanyaan kepada kita. Ketika krisis demi krisis akan kita hadapi di depan. Apakah saudara menjadi orang yang selamat melewati krisis? Atau saudara adalah orang yang hancur karena krisis? Saya berdoa dan saya berharap setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebagaimana janji Tuhan dalam Mazmur 91. Sekalipun krisis luar biasa terjadi, penyakit sampar, penyakit menular, orang mati di kanan kiri 10.000, 1.000, waduh banyak banget ya. Ibaratnya tuh kuburan tuh udah penuh dengan orang-orang yang mati kena virus dan sebagainya. Tapi Tuhan berjanji engkau tetap aman. Kenapa? Bukan karena kita kebal virus, tapi karena kita berlindung di dalam Tuhan, saudara. Kita berlindung di dalam Tuhan. Saudara gak perlu petantang petendeng, oh gue anti virus nih, gue kebal virus. Kemudian saudara pegang atau bergaul dengan orang yang kena virus, ya pasti kena saudara. Bukan begitu maksud saya. Tetapi saudara harus melihat bahwa kuasa Tuhan, ada Tuhan dalam hidup saudara yang melindungi saudara. Dan ketika saudara terus menerus terhubung dengan Tuhan, di dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan. Siapakah akan menguasai dan memerintah dunia ini? Tentu saja Kristus bersama-sama dengan umatnya. Tetapi Tuhan mau agar setiap umatnya harus menjadi pemenang dalam situasi krisis apapun saudara. Tuhan mau, Tuhan menghendaki supaya setiap umatnya dapatkan hikmat dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan. Bagaimana mereka harus melewati masa krisis ini. Kita harus menjadi orang-orang yang survive saudara. Supaya kita bisa menceritakan kehebatan Tuhan. Betul? Kepada generasi berikutnya. Kalau saudara gagal dalam krisis ini, kira-kira mau cerita apa nanti sama anak cucu kita? Kakekmu dulu terkapar karena virus gitu ya. Nggak menceritakan kebesaran Tuhan itu saya pikir ya. Tidak. Tapi kalau kita bisa melewati krisis ini, kita punya anak cucu nanti kita bisa ceritakan pada masa itu jutaan orang kena virus. Ratusan ribu orang mati di dunia ini. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 91, 10.000 orang, 1.000 orang kanan kirimu. Tapi dengan pertolongan Tuhan, ini loh kakek bisa lewati semua itu ya. Itu kesaksian yang kita mau berikan bukan? Sama anak cucu kita. Oleh karena itu mari jaga diri saudara. Terus pelihara hubunganmu dengan Tuhan. Hidup dalam doa. Hidup dalam iman dan penyerahan diri. Tentu saja saudara harus berjaga-jaga. Ya. Jangan kau hidup sembarangan. Ya. Pemerintah sudah mengatakan pakai masker. Ya pakai masker lah. Enggak usah jadi sok-sokan gak pakai masker. Kemudian
Ya saudara jangan ketemu orang dengan tanpa tujuan, tanpa kejelasan. Ya kalau memang saudara harus ketemu orang ya saudara harus tahu protokolnya bagaimana. Supaya saudara bisa menjadi orang yang survive. Dan akan bisa menjadi kesaksian bagi anak cucu saudara kelak. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah selama kita berdiam dalam Tuhan, menjadikan Tuhan tempat perlindungan, tempat persembunyian rahasia kita, saya percaya kita pasti akan bisa melewati krisis ini. Kita memiliki rasa aman di tengah-tengah ancaman sekalipun. Tuhan Yesus memberkati saudara, mari kita berdoa. Haleluya. Mari serahkan hati saudara, hidup saudara kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami satu kegoncangan. Kegoncangan melihat kanan kiri sekitar dunia sekitar saudara. Bagaimana begitu banyak orang yang sedang terinfeksi dengan virus. Dan itu mendatangkan ketakutan, mendatangkan kekhawatiran. Tapi biarlah pagi hari ini saudara terima firman Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan sebagai tempat persembunyianmu, tempat perlindunganmu. Jadikanlah Tuhan sebagai bunker dalam hidupmu. Hanya Dia satu-satunya yang bisa engkau andalkan saudara. Hanya Tuhan yang menjadi pelindung saudara. Asalkan saudara dengarkan apa yang Tuhan katakan. Saudara taati apa yang Tuhan perintahkan. Masuklah di dalam tempat persembunyian itu dalam doa. Doa adalah tempat persembunyian. Doa adalah sarana saudara bersekutu dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Dengarkan suara Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus berharap kepada Tuhan saudara. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami krisis ekonomi. Engkau sedang mengalami kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan. Mungkin engkau sedang merasa bingung. Engkau sedang merasa bahwa seolah-olah tidak ada masa depan bagimu dan keluargamu karena situasi ini. Tapi saya mau katakan firman Tuhan berikan janji bahwa Dia memberikan pertolongan kepada saudara. Saudara angkat tanganmu, engkau yang sedang membutuhkan kekuatan iman pada hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, lihatlah tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat. Mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka yang sedang dilanda dengan rasa takut, rasa cemas menghadapi hari esok. Ketika dunia sedang dilanda dengan ketidakamanan. Krisis demi krisis sedang melanda dunia saat ini. Bapa hamba berdoa, biarlah kuasa-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu. Terbukalah pintu-pintu yang tertutup selama ini. Tuhan Engkau yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang membuat apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Engkau yang mengubah 5 roti 2 ikan. Sanggup untuk memberi makan 5.000 orang ya Tuhan. Itulah sebabnya saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Bapa hamba berdoa dan memohon. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan
atas setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu terjadi atas mereka, pertolongan-Mu turunlah atas mereka ya Tuhan. Bahkan mereka yang sedang sakit di rumah-rumah sakit, yang sedang diisolasi, Tuhan, aku berdoa terjadi kesembuhan atas mereka. Jangan biarkan keputusasaan, bahkan roh kematian menjemput mereka ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Roh kematian yang bukan dari Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Aku melepaskan kuasa kesembuhan. Aku melepaskan kuasa pemulihan. Terjadilah atas mereka yang sakit saat ini ya Tuhan. Bangkitkan lagi iman mereka. Pengharapan mereka di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, turunkanlah perlindungan-Mu atas umat-Mu. Perlindungan-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu turun menaungi setiap umat-Mu. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Aku berkata turunlah perlindungan Tuhan atas setiap saudara. Setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan engkau yang mempercayai perkataan Tuhan ini. Turunlah perlindungan kuasa Tuhan Yesus atas hidupmu. Sampai engkau akan melewati krisis-krisis ini. Sehingga engkau akan menceritakan tentang keajaiban dan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Kepada anak cucumu kelak. Tuhan, itulah yang kami rindukan. Kami harus menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami kepada banyak orang ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, untuk kuasa-Mu, untuk perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, yang mengajarkan kami bahwa Tuhanlah tempat kami berlindung ya Tuhan. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk bencana alam yang terjadi di Indonesia ya Tuhan. Di mana bencana didominasi oleh banjir, kebakaran hutan, longsor. Kami berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang terisolasi karena bencana ya Tuhan. Karena banjir bandang ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga meluputkan setiap mereka, memberikan perlindungan ya Tuhan, memberikan penghiburan ya Tuhan, sehingga mereka juga tetap aman ya Tuhan dalam perlindungan-Mu. Begitu juga untuk lembaga-lembaga terkait BNPB, Tim SAR, maupun masyarakat ya Tuhan yang membantu evakuasi ya Tuhan, biar dalam bencana ini ya Tuhan tidak ada lagi korban jiwa. Tetap kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan melindungi Indonesia, Tuhan menyelamatkan Indonesia. Bapa, di tengah masa pandemi ini juga kami tetap berdoa ya Tuhan, untuk seluruh masyarakat, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Mereka tetap disiplin ya Tuhan, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin cuci tangan ya Tuhan. Sehingga pribadi lepas pribadi tetap bertanggung jawab ya Tuhan, sehingga penyebaran virus ini berhenti, terputus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami pun luput ya Tuhan dari segala ancaman virus, segala virus-virus menular ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang melindungi kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemulihan ekonomi di bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden beserta para menteri dan jajarannya,
maupun lembaga-lembaga terkait ya Tuhan yang menangani khususnya bidang ekonomi ya Tuhan. Berikan mereka hikmat ya Tuhan untuk mengatasi situasi seperti ini ya Tuhan. Biarlah setiap undang-undang, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ya Tuhan merupakan kebijakan-kebijakan yang melindungi masyarakat. Kebijakan yang juga memberikan jalan keluar bagi masyarakat ya Tuhan. Yang banyak, di mana banyak orang terancam akan pemutusan hubungan kerja, banyak pabrik-pabrik yang tutup ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar roda ekonomi terus berputar ya Tuhan, tetap berjalan, masyarakat tetap bisa belanja ya Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk mengatasi situasi ini ya Tuhan. Sehingga kami pun luput ya Tuhan, dan kami menang ya Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan lindungi sampai saat ini ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit ya Tuhan, mereka korban COVID-19 ya Tuhan, biarlah mereka menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka sembuh pulih dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi penambahan orang-orang yang meninggal ya Tuhan. Segala roh maut kami cabut, kami angkat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur karena semakin banyak orang yang disembuhkan, bilangan orang yang sembuh semakin banyak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab Engkaulah ya Tuhan yang menjadi kubu pertahanan kami, perlindungan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan satu pengumuman. Ingat kawan, ingat taati protokol kesehatan. Ingat kawan,
Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyambut saudara-saudara yang baru pertama kali mungkin ikut di dalam ibadah Light City Ministry melalui channel Light City Studios. Silakan Bapak Ibu boleh ikuti terus ibadah dan juga pelayanan-pelayanan yang kami adakan melalui online ini. Selama masa pandemi ini memang kita dibatasi untuk ibadah secara offline. Jadi pelayanan kita selain ibadah minggu, kita juga mulai akan mengadakan pelayanan secara online melalui Light City Studios. Silakan Bapak Ibu subscribe channel Light City Studios ini dan saudara bisa share kepada teman-teman yang lain. Dan teruslah dukung pelayanan Light City Ministry ini karena kita rindu untuk terus memberitakan kabar baik Yesus Kristus kepada banyak orang. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, ya mungkin ada yang sakit atau sedang membutuhkan dukungan dalam pekerjaan dan sebagainya, atau ingin membutuhkan konseling, silakan menghubungi nomor telepon atau WA yang ada di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan dukungan keuangan untuk pelayanan ini, silakan saudara mentransfer persembahan saudara kepada nomor rekening yang tertera di layar. Kiranya setiap dukungan doa dan persembahan saudara itu diberkati oleh Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk ibadah hari ini. Dulu sekarang dan Mari arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terima berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kuasa Roh Kudus tinggal menyertai, memenuhi dan mengurapi kehidupan setiap saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Alam semesta melukiskan